Assalamualaikum, anak-anak hebat. Hari ini kita akan mempelajari sifat benda cair. Mari kita simak penjelasannya. Sifat benda cair. 1. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya, tetapi volumenya tetap. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam wadah yang berbeda. Air akan berbentuk seperti botol jika dipindahkan ke botol dan berbentuk seperti mangkuk jika kita pindahkan ke dalam mangkuk, juga akan berbentuk seperti gelas bila dipindahkan ke dalam gelas. Namun volume atau jumlah benda cair tidak berubah meski wadahnya bisa kita ubah-ubah. 2. Bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Bentuk permukaan benda cair yang tenang berbeda dengan bentuk cair yang bergejolak. Hal itu terlihat pada wadah yang tembus pandang, walaupun dimiringkan, permukaan benda cair yang tenang tetap datar. Bagaimanapun cara kamu memiringkannya, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. 3. Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada aliran air ataupun selokan yang ada di rumahmu yang terus mengalir menuju sungai yang letaknya lebih rendah, atau pada air terjun yang mengalir deras dan jauh melalui tebing yang curam. 4. Benda cair menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika air ditumpahkan ke atas permukaan yang datar. Maka air akan menyebar ke segala arah penjuru, baik ke kanan, ke kiri, depan maupun belakang. Selain itu, kita juga bisa mengamati ketika air yang dimasukkan ke dalam satu wadah secara penuh. Kemudian kita melubangi bagian bawah wadah tersebut dengan beberapa lubang dan dengan arah yang berbeda-beda. Dari situlah kita dapat menjumpai bahwasanya air akan keluar dari semua lubang tanpa membedakan posisi lubang tersebut. 5. Memiliki massa dan berat. Hal ini dapat kita buktikan dengan membandingkan antara ember kosong dan ember yang terisi air. Maka apabila kita mencoba mengangkatnya, kita akan bisa mengetahui perbedaannya. Ember yang terisi air tentu saja akan lebih berat daripada ember kosong yang tidak diisi dengan air. Jadi, dari perbandingan tersebut diketahui bahwa air memiliki massa dan berat. 6. Menempati ruang. Kita dapat mengamati sifat ini pada air di dalam gelas, botol, ember, dan sebagainya. Maka apabila kita memasukkan air ke dalam wadah apapun, tidak akan pernah terjadi bahwa lubang wadah tersebut tidak cukup untuk dimasuki air. Sekecil apapun lubang wadah pasti akan bisa dimasuki oleh air karena sifatnya yang menempati ruang. 7. Dapat melarutkan beberapa zat. Kita dapat mengetahui sifat ini apabila air dimasuki garam maka akan terasa asin setelah kita mengaduknya. Dan apabila kita telah mengaduk-aduk gula maupun garam maka wujud zat yang dimasukkan, gula atau garam, tersebut akan perlahan-lahan menghilang dan melebur menjadi rasa. Selain rasa, kita juga bisa memperhatikan melalui warna. Saat kita menambahkan zat warna ke dalam air, maka air yang semula berwarna jernih akan menjadi keruh karena lelehnya zat warna tersebut. 8. Meresap melalui celah-celah. Sebagai contoh nyata, air yang kita tuangkan di atas permukaan tanah yang kering, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis. Hal ini karena di dalam tanah terdapat celah-celah yang sangat kecil yang dapat digunakan air untuk meresap. Dan ini pula yang menjadikan mengapa air yang menempati satu ruang, maka tanah yang ada di sekitarnya akan ikut basah meskipun tanah tersebut tidak dialiri air secara langsung. 9. Mempunyai sifat kapilaritas. Untuk membuktikan adanya sifat ini, kita bisa mengamati ujung kain yang terkena air. Jika hanya ujung kain yang terkena air, maka air tersebut lama-kelamaan akan membasahi bagian kain yang lainnya, meskipun berada di tempat yang lebih tinggi. Berikut contoh benda cair yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Air mineral, air hujan, kecap, sirup, susu cair, minyak goreng, madu.